حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Jamaah salat duhur Masjid Al-Falah yang saya muliakan, pada siang hari ini kita akan mentadabburi satu ayat yang sangat penting untuk diingat kembali terkait dengan dunia kerja maupun kepemimpinan. Ayat ini terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-26, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sosok Nabi Musa yang pada saat itu membantu dua orang wanita yang ingin membawa atau yang ingin mengambil air. Allah berfirman, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ada yang mengatakan ini putrinya Nabi Syuaib. Ada yang menyebut bukan Nabi Syuaib. Wallahu a'lam. Ayat ini adalah salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah yang kuat lagi amanah. Ayat ini adalah rekomendasi dari salah seorang wanita yang sebagian mengatakan salah satu putri Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam kepada ayahnya agar memperkerjakan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wanita ini menyatakan ada dua alasan, ada dua kriteria yang ada pada Nabi Musa sehingga dia layak untuk dipekerjakan. Kriteria yang pertama apa? Al-Qawi, kuat. Yang kedua, Al-Amin, amanah. Ini yang Allah tetapkan, Allah ceritakan sekaligus Allah tetapkan sebagai kekuatan, kriteria yang harus dimiliki oleh siapapun yang bekerja, siapapun yang menjalankan tugas, dan siapapun yang memimpin. Dua kriteria utama, Al-Qawi, Al-Amin. Al-Qawi, kekuatan. Kriteria pertama, kuat dalam apa? Kuat dalam menjalankan tugas yang dia emban. Atau dengan bahasa lain, dia mampu. Dia mampu menjalankan tugas yang dia emban.
Dalam konteks kisah ini, Nabi Allah Musa dikatakan kuat karena dia mampu mengangkat pada saat itu batu yang besar. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka orang yang bekerja dalam bidang apapun, dia harus memastikan dirinya apakah dia punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya. Itulah al-qawi, kuat. Maka di sini kemampuan ini bisa mencakup kemampuan teknis, kuat secara kemampuan, demikian pula kuat secara mental. Kuat secara mental itu teguh, Pak. Tidak mudah goyah. Maupun kuat secara karakter, qawi. Ini menjadi bahan evaluasi buat kita sebagai orang yang memikul tugas. Ya. Kita ini kan semua petugas, Pak. Entah petugas itu bisa sebagai pemimpin, yang dipimpin, atau petugas di lembaga pendidikan, lembaga bisnis, atau dimanapun, bahkan di rumah kita adalah petugas. Petugasnya siapa? Allah. Karena kita pemimpin di situ, harus punya karakter qawi. Kuat. Kuat artinya mampu menjalankan tugas yang diemban. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, al-amin. Amanah. Bahasa kerennya itu integritas. Jujur. Amanah itu artinya menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang harus dijalankan. Tanpa ada unsur kebohongan, tidak ada manipulasi, tidak ada korupsi, tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan yang itu di luar dari tugas yang dia emban. Amanah. Dan amanah ini ma'asyiral muslimin, karakter atau akhlak yang menjadi ciri khasnya orang Islam, orang mukmin. Sehingga orang yang kehilangan sifat amanah, dia turun derajat dari mukmin menjadi munafik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut sifat-sifat orang munafik, ayatul munafik thalathun. Ada 3 sifat orang munafik, di antaranya apa? Idza tumina khana. Jika diberi amanat dia khianat. Diberi amanat, khianat. Dan ingat, amanat itu bukan hanya soal kita diberi tanggung jawab ngurus duit, Pak, ngurus uang. Diberi tanggung jawab mengurus anak itu amanat. Diberi istri itu amanat. Diberi anak itu amanat. Orang mukmin dia tidak akan menyia-nyiakan, dia akan menjaga. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Bertugas di satu tempat, amanat. Sudah ada perjanjian, ada SOP-nya, ada tugas yang jelas yang harus dia lakukan. Dia tidak akan keluar dari tugas-tugas yang telah dia buat dan dia janjikan di hadapan pemimpinnya. Itu amanah. Wayane kerja ya kerja, masuk jam 7 ya masuk jam 7. Itu amanah, Pak. Pulang jam 4 ya jam 4 pulangnya. Itu amanah. Dan itu sekali lagi karakter orang beriman. Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita semua, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat sikap amanah. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu ayyakum.
Ini karakter paling penting. Punya kemampuan, kompetensi, dan juga amanah. Ada orang punya kekuatan, kemampuan, pinter, cerdas, tapi tidak amanah. Jatuh pada perilaku korupsi, jatuh pada perilaku manipulasi data. Justru pinternya sampai melakukan hal-hal tersebut. Kenapa? Kehilangan karakter inti dalam dirinya, yaitu amanah. Dan ini mohon maaf, yang memang perlu kita tumbuhkan kembali, ya. Termasuk pada anak-anak didik kita, ya. Ini siswanya pulang ini. Kalau tidak pulang, saya ingin menyampaikan itu. Ya. Karena termasuk amanah itu apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, itu amanah dari orang tua. Orang tua menyekolahkan dengan titip apa? Titip nak belajar. Ternyata di sekolah turu, Pak. Tidur. Berarti belum menjalankan amanah. Lah kita khawatir kalau sejak dini tidak merasa, tidak punya kesadaran menunaikan amanah, kita khawatir kalau sejak dini tidak punya kesadaran itu, besarnya pun tidak punya kesadaran untuk menunaikan amanah. Amanah menjadi disia-siakan. Maka ma'asyiral muslimin, dari ayat 26 surat Al-Qasas ini, ya, Al-Qawiyul Amin, mari kita satu jadikan pegangan buat kita dulu, Pak. Dimanapun kita ditempatkan, jadilah orang yang kuat, orang yang punya kompetensi, karena dengan itu kita bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jagalah amanah. Jadi pemimpin yang amanah. Menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kekuatannya, bukan karena like atau dislike, suka atau tidak suka, tidak. Bukan karena ini pendukung atau bukan pendukung. Ini layak duduk di sini, saya tempatkan. Itu pemimpin yang amanah. Karena dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita ini, Pak, bukan hanya tanggung jawab di hadapan manusia. Tanggung jawab terbesar kita adalah di hadapan Allah. Di mahkamah akhirat, itu tanggung jawab terberat. Kalau di depan manusia itu mudah, Pak. Kalaupun salah itu masih mendapatkan sanksi yang tidak terlalu berat. Tapi kalau di mahkamah, bukan mahkamah internasional ini, Pak. Lebih dari itu, kita tidak bisa lagi berupaya untuk menutup kesalahan kita atau mau mencari jalan keluar untuk bebas dari hukuman, tidak mampu. Maka diri kita, mari kita perkuat kekuatan dan amanah ini. Dan mari kita sebagai orang yang punya tanggung jawab memilih seseorang, pilihlah dengan dua kriteria, mampu dan amanah. Kalau punya kemampuan tidak amanah, yo jangan. Amanah, Pak, tapi tidak mampu, yo jangan. Sama seperti imam sholat itu. Imam sholat itu sekalipun orangnya amanah sekali, tidak tahu nyolong, tidak tahu mengambil uang, sangat disiplin, tapi tidak bisa baca Al-Fatihah, jangan disuruh maju. Dia tidak punya qawi, tidak punya kemampuan dia. Ya. Makanya Islam itu ketika meletakkan seseorang pada jabatan, itu kan tidak hanya dilihat dari sisi amanahnya saja, Pak. Tapi juga dia punya kekuatan apa tidak di sini. Maka salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar itu orang zuhud, orang yang sudah mentalak dunia dengan talak 3. Tidak bisa digoncang dengan dunia, Pak. Ketika mengajukan pengen memimpin seseorang, pengen menjadi pegawai pemimpin, ditolak oleh Nabi. Artinya dari karakter, amanahnya, akhlak, luar biasa. Tapi orang ini belum bisa. Maka di dalam Islam itu bukan hanya sekedar saya penting jujur, jujur ditaruh di tempat dimanapun. Akhirnya nggak karu-karuan. Maka kekuatan dan amanah kita
sebagai seorang muslim juga harus melihat kriteria-kriteria yang memang pantas ketika menempatkan seseorang. Karena khawatir, Pak, kalau kita menempatkan seseorang bukan pada tempatnya, itu termasuk pengkhianatan. Khianat kepada tugas yang kita emban, khianat kepada manusia, dan khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya kekuatan dan juga amanah, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.